Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvan dengan NIM 1030924064 dari IT 0703. Baik, di sini saya akan menyelesaikan tugas sub CLO 3 kalkulus tahun ajaran 2024-2025. Baik, langsung saja kita bahas soal dan jawaban. Baik, langsung saja ke soalnya, yaitu diketahui ini ya. Ini dari diketahui garisnya. Kemudian langsung saja untuk yang soal pertama, X sama dengan min 1, yaitu yang ini. Tidak kontinu karena ada patahan atau lompatan di mana limit X mendekati min 1 ke kiri. Tidak sama dengan limit X mendekati min 1 ke kanan, yang berarti yang ini kan dari kiri, kemudian tidak sama dengan yang kanan ini ya. Kemudian dikatakan tidak kontinu karena ada patahan atau lompatan, yang dimana ini ada patahannya yang bertemu pada min 1, kemudian dipatahkan untuk menuju ke atas ke 1 ini. Kemudian yang X sama dengan 0 kontinu karena tidak menunjukkan adanya patahan atau lompatan. Tidak terdiferensial karena terdapat sudut tajam pada garis. X sama dengan 0. Nah, kontinu karena apa? Tidak menunjukkan adanya patahan, yang dimana di sini adalah pertemuan antara dua garis yang menunjukkan ketajaman, yang berarti bukan sebuah patahan, sehingga tidak terdiferensial karena terdapat sudut yang menunjukkan ketajaman ini. Oke, yang C yaitu X sama dengan 1,5. Kontinu karena grafik tidak menunjukkan patahan atau lompatan. Terdiferensial karena tidak terdapat sudut tajam di M kiri sama dengan M kanan, yang berarti yang berarti 1,5 yaitu ini, kemudian dia naik ke atas seperti ini. Naik ke atas seperti ini, yang berarti ini adalah kontinu karena grafik tidak menunjukkan patahan, yang dimana dia hanya menunjukkan sebuah pertemuan antara dua garis tapi tidak menunjukkan sudut yang tajam, sehingga dia menunjukkan M kiri sama dengan M kanan. Sudut yang kemiringan kiri sama dengan sudut kemiringan yang kanan. Baik, yang X sama dengan 2 tidak kontinu karena ada patahan atau lompatan. Tidak diferensial karena tidak kontinu. Nah, yang 2 ini tidak kontinu karena adanya patahan. Yang ini ada patahan lalu ke bawah ini. Kemudian tidak diferensial karena tidak kontinu. Otomatis ya, langsung tidak kontinu karena tidak kontinu itu, sehingga tidak terdiferensial. Baik, untuk yang nomor 2, diberikan kurva fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 2. Tentukanlah yang A, turunan fungsi fx. Fx sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 2. Kemudian kita f turunan x nya sama dengan 3x kuadrat min 3, yang dimana x pangkat 3 diturunkan menjadi 3x pangkat 2 atau kuadrat. Kemudian plus 2 dikarenakan dia tidak memiliki nilai x, maka dia diturunkan menjadi hilang ya, atau 0. Kemudian yang B, kemiringan garis singgung di titik 1,0, yang berarti x sama dengan 1, yang y yaitu 0. Diketahui f turunan x nya yaitu 3x kuadrat min 3 dari hasil yang A yang tadi ini. Kemudian kemiringannya sama dengan 3 dikalikan 1 kuadrat min 3 sama dengan 3 min 3 sama dengan 0, yang dimana 1 dikuadratkan ini hasilnya 1, jadi hasilnya tetap ya 3 kali 1 min 3, yang berarti 3 tetap ya, min 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Kita lanjutkan yang C, yaitu persamaan garis singgung di titik 1,0, yang berarti x sama dengan 1, y nya 0. Diketahui gradian atau kemiringannya 0. Langsung kita masukkan, yaitu y
min Y1 sama dengan M atau kemiringan, kemudian X min X1. Kemudian kita masukkan Y dikurangi 0 ya berarti 0 dari Y ini, kemudian kita masukkan yang sudut kemiringannya sama dengan 0 dan X min atau dikurangi 1 yang berarti X1 nya adalah ini ya. Nah kita masukkan sama dengan Y nya adalah 0. Lanjut ke yang D, persamaan garis normal titik 1,0 yang berarti X nya 1, 0 nya Y. Mencari M garis normal. Diketahui M1 kali M2 sama dengan M1. 0 nya ini adalah sudut kemiringan pertama, kemudian dikalikan M2 sama dengan M1. Kita cari M2 nya yaitu sama dengan M1 per 0, yang dimana 0 nya kita pindahkan ke kanan yang berarti menjadi sebagai ini ya, -1 per 0 nya ini. Kemudian Y min Y1 sama dengan sudut kemiringan kali X min X1. Y min 0 kita masukkan Y nya ya, Y1 nya kan seperti tadi ya, Y1 nya ini jadinya Y1 sama dengan 0 sama dengan -1 per 0 X kurang 1, yang dimana X1 nya ini sama dengan 1, yang ini ya, yang ini. Kemudian langsung kita selesaikan di sini, tetap 1 ini hasilnya, dan langsung saja di kurung ini supaya bisa kita kerjakan terlebih dahulu. Akhirnya menghasilkan hasil akhir 0 sama dengan min X plus 1, dan kita pindahkan X nya ke kiri jadi X sama dengan 1 seperti itu. Karena ini tadinya sebelah kanan min, kita pindahkan ke kiri jadi pindah ruas kan, jadinya X nya ini adalah bilangan positif. Oke, kita lanjutkan. Yang nomor 3 yaitu suatu benda bergerak mengikuti lintasan, yang dimana efeknya sama dengan sepertiga X pangkat 3 min setengah X kuadrat min 2X plus 1. Kemudian pertanyaannya adalah kapan benda tersebut bergerak naik. Benda naik pada F turunan X lebih dari 0. Fx sama dengan sepertiga kali pangkat 3 sepertiga X pangkat 3 min setengah X pangkat 2 atau kuadrat min 2X plus 1. F turunan X nya adalah X kuadrat min X min 2, yang dimana per satunya otomatis hilang ya. Ini tinggal X nya, kalau diturunkan setengah ini tinggal X, kemudian ini tinggal X pangkat X kuadrat dengan hasil akhir yaitu X plus 1 X min 2, supaya bisa dicari ya nilainya. Sedangkan ini adalah X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2. Jadi ini adalah pembuktiannya, yang dimana kalau lebih besar dari 0 kita harus memberi tanda seperti ini kepada plus ya. Jadi yang min ini kita kasihkan diberikan di tengah dan tidak diberikan garis seperti ini, dan masukkan hasil akhir min infinity, min 1 digabung 2, infinity. Kemudian kita lanjutkan yang B, yaitu kapan benda tersebut turun. Benda turun pada F turunan X kurang dari 0. Diketahui F turunan X nya adalah X kuadrat min X min 2, yang berarti X plus 1 X min 2. Untuk diketahui ini maka bisa untuk mencari X kuadrat ini min X min 2. Kemudian kita X nya sama dengan min 1, ini adalah kebalikan dari sifat ini, kemudian X sama dengan 2 kebalikan dari yang min 2 ini. Kemudian intervalnya kita masukkan min 1, 2, langsung saja min 1 sama 2. Nah berhubung ini adalah kurang dari 0, maka yang diberikan garis di atas yaitu pada operasi bilangan pengurangan ini. Yang berikutnya yaitu yang C, kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke atas. Lintasan cekung ke atas jika F turunan X lebih dari 0.
F turunan X sama dengan X kuadrat min X min 2. F kedua yaitu 2x min 1, 2x min 1 sama dengan 0. Kemudian kita cari x nya, maka min 1 ini pindah ke kanan, kemudian 2 nya pindah ke kanan menjadi seperti ini ya, setengah ini. Maka intervalnya kita masukkan yaitu intervalnya setengah, infinity, yang berarti setengahnya ini langsung di tengah. Nah, ini adalah lebih dari 0, maka yang diberikan garis di atas yaitu yang plus ini. Dan kita lanjutkan yang ini, yaitu kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke bawah. Lintasan cekung ke bawah jika F turunan X kurang dari 0. Maka F nya seperti ini, 2x min 1, 2x min 1 sama dengan 0. Maka ini adalah seperti tadi ya, ini seperti tadi. Kemudian kita menemukan intervalnya yaitu min infinity, setengah, yang berarti setengahnya kita tetap di tengah. Maka diberikan garisnya seperti ini menuju ke yang min, karena ini adalah kurang dari 0. Yang E, tentukan titik maksimum dan minimum yang tidak dilalui benda tersebut. Pada F turunan X sama dengan X kuadrat min X min 2, yang dimana X plus 1, X min 2 untuk mencari seperti tadi ini. Dan ini titiknya diketahui seperti ini. Menentukan titik pada 2x min 1, maka seperti ini, X sama dengan 2, F turunan 2 ini 2 kali 2 min 1 sama dengan 2 kali 2 adalah 4, min 1 min 3, yang berarti adalah positif atau titik minimum lokal. X min 1 seperti ini, 2 nya dikalikan min 1, kemudian dikurang 1, yang dimana menjadikan operasi bilangannya adalah min 2, min 1 sama dengan min 3, negatif atau titik maksimalnya lokal. Menentukan nilai fungsi di titik kritis di fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 min setengah x kuadrat min 2x plus 1. X nya sama dengan 2, maka f nya 2 sama dengan sepertiga dikalikan 2 dipangkatkan 3, kemudian min setengah dikalikan 2, kemudian dikuadratkan, min 2 dikalikan 2 plus 1. Jadi hasilnya seperti ini. Hasilnya adalah 8. Ini 4/2, kemudian ini adalah min 4 plus 1. Jadi ini hasil akhirnya 8/3 min 5 sama dengan min 7/3. Dan kita masukkan X sama dengan min 1, F nya juga min 1, sepertiga. Kita masukkan lagi yang min 1 dikalikan min 1 pangkat 3 dikurang setengah dikalikan min 1 kuadrat min 2 dikalikan min 1 plus 1. Menjadikan hasilnya seperti ini. Hasilnya tetap ya, tapi operasi bilangannya menjadi min. Karena pengalinya min, maka ikut depannya adalah min, kemudian min setengah. Karena dia dikuadratkan, maka operasi bilangannya tetap min karena ini juga dikurang ya. Tadi tetap min juga karena negatifnya mengalami 3 kali atau minnya mengalami perkalian 3 kali. Kemudian plus 2 plus 1. Kemudian ini adalah hasil akhirnya itu 13/6 ini. Karena hasil dari disamakan semuanya. Kemudian jadi titik minimumnya yaitu 2,-7/3 dan maksimalnya adalah min 1 13/6. Lalu saja ke yang F. Tentukan pada titik mana benda tersebut berbelok. Menentukan titik belok pada ini ya, F turunan 2x sama dengan 2x min 1 sama dengan 0, x nya sama dengan setengah. X sama dengan setengah, titik beloknya x kurang dari setengah dengan x sama dengan 0 karena kurang dari setengah.
F turunan 2 0 sama dengan 2 kali 0 min 1 sama dengan min 1, berarti cekung ke bawah. Terus kemudian yang satunya titik belok X lebih dari setengah dengan X sama dengan 0 lebih dari setengah. F turunan 2 1 yang 1 sama dengan 2 kali 1 min 1 sama dengan 1, berarti cekung ke atas. Menentukan nilai Y titik belok. F setengah sama dengan sepertiga tadi kita kalikan dengan setengah, kemudian kita pangkatkan 3 dikurang setengah, kita kalikan setengah pangkat 2, kemudian dikurang 2 dikalikan setengah lagi plus 1. Jadi ini adalah perkaliannya kita gantikan setengah ya. Yang tadi kita gantikan dengan F nya yaitu digantikan dengan 1, ada yang digantikan dengan 0. Maka ini menghasilkan akhir 1/24 min 1/8 min 1 plus 1. Hasil akhir yaitu min 1/24 sama dengan titik beloknya terjadi di titik setengah, koma min 1/24 ini. 1/24. Baik, sekian dari saya mengenai tugas sub CLO3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.